Nah, di video kali ini aku akan lanjutin pembahasan yang kemarin. Kali ini aku akan bahas mengenai biaya hidup di Prancis. Untuk biaya hidup di sini memang lebih mahal, apalagi kalau di kota-kota besar seperti Paris misalnya. Nah, itu benar-benar jauh dibanding kota-kota kecil lainnya yang ada di Prancis. Jadi kalau standarnya itu berdasarkan informasi yang aku dapat di kampus France, standarnya itu warga Prancis mengeluarkan biaya bulanan itu sekitar 300 euro per bulan. Jadi itu sekitaran 4 juta lebih, 5 juta lah maksimal untuk per bulan. Nah, itu untuk standarnya ya teman-teman. Tapi kembali lagi, jadi tergantung kotanya dan tergantung kebutuhan masing-masing juga. Tapi itu perhitungan standar aja gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, karena aku juga tinggal di Paris ya, untuk biaya makan ya itu tergantung. Kalau misalnya aku di bulan ini banyak makannya, misalnya banyak pengeluaran, ya otomatis ya akan lebih tinggi gitu untuk hitungan per bulannya gitu kan. Nah, jadi semuanya tergantung dari kota di mana teman-teman tinggal, kemudian tergantung dari kebutuhan teman-teman per bulannya. Nah, jadi memang kita nggak bisa memastikan teman-teman berapa euro yang harus kita siapkan untuk per bulannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ambil patokan, misalnya di kota Paris nih, anggap biaya apartemen misalnya atau studio, per bulannya itu anggaplah paling minimal banget itu 600, tapi jarang banget sih teman-teman, kalaupun 600 itu belum termasuk listrik sebenarnya. Jadi ya 6,5 lah, kita ambil 6,5 itu udah bisa, insya Allah udah bisa hidup layak, maksudnya tempatnya tuh udah layak gitu, dihuni gitu kan. Soalnya banyak banget teman-teman di sini di Paris tuh kamar kecil. Jadi kalau orang sini bilang tuh chambre de bonne, jadi kayak semacam kamar pembantu gitu loh teman-teman, yang di lantai paling akhir, misalnya di lantai 6 atau di lantai 7 yang biasanya nggak ada lift gitu kan. Dan itu ukurannya kecil banget, berapa ya, kadang 9 meter persegi atau 8 meter persegi, dan itu di sini banyak yang nyewa gitu teman-teman, karena memang susah banget dapat tempat tinggal di sini. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya kenalan, itu benar-benar sulit untuk dapat tempat tinggal. Nah, anggaplah 6,5 untuk tempat tinggalnya. Kemudian untuk makan, misalnya makan per bulan, atau untuk listrik, kemudian biaya telepon, biaya transportasi. Nah, karena di sini tuh teman-teman rata-rata itu kita langganan, jadi ada penarikan langsung gitu dari rekening kita per bulannya, kayak transportasi misalnya. Apalagi kalau misalnya kita student yang usianya di bawah 26 tahun, itu kita bisa minta kartu transportasi imajiner, dan itu lebih murah dan bayarnya per tahun, jadi sekali bayar gitu. Itu lebih murah. Nah, itu jadi bayarannya itu otomatis kepotong di rekening kita teman-teman. Totalnya ya bisa kita bilang 800 lah sampai 1000 lah maksimal ya, 1000 lah maksimal bisa gitu. Nah, jadi sekitaran itulah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu biaya hidupnya di sini. Kalau misalnya di kota lain ya itu berbeda lagi teman-teman, karena kalau yang aku dengar dari teman-teman aku sendiri tuh yang tinggal di kota-kota kecil, misalnya kayak di Lyon, kemudian di
itu lumayan lebih murah dibandingkan di Paris gitu. Jadi ya teman-teman tetap harus cari tahu dulu gitu kan, kalau misalnya memang mau lanjutkan studinya di Prancis, teman-teman harus tahu dulu di kota mana gitu, dan bisa diprediksikan berapa pengeluaran gitu loh. Yang pasti yang tadi yang sekitar 1.000 itu di kota Paris ya. Kalau di kota lain insya Allah teman-teman bisa dapat lebih murah dari itu gitu. Nah, tapi yang teman-teman harus tahu juga di sini itu ada banyak bantuan teman-teman buat mahasiswa khususnya. Nah, salah satu bantuannya itu adalah bantuan untuk bayar rumah. Nah, jadi kita ada yang namanya APL atau CAF itu dari pemerintah. Jadi pemerintah memberikan bantuan gitu kepada siapapun yang berhak. Jadi dilihat dari statusnya juga ya kan, tapi umumnya mahasiswa dapat semuanya, dan itu bisa mencapai setengah dari harga sewa rumah kita. Jadi yang sangat membantu juga teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nyewa harga apartemennya atau studionya 6,5 atau 700 lah misalnya, nah teman-teman bisa aja dapat bantuan dari pemerintah itu CAF atau APL itu sekitar 300-an teman-teman gitu. Itu sangat membantu. Selain bantuan untuk bayar apartemen atau studio, sebagai mahasiswa di sini itu kita juga bisa memperoleh keuntungan dengan adanya diskon atau potongan harga. Misalnya untuk biaya transportasi, teman-teman di sini kita bisa memperoleh diskon. Khususnya untuk mahasiswa yang berusia 26 tahun ke bawah. Nah itu kita bisa bayar setengah harga dari harga normal. Kemudian ke bioskop juga, jadi kita bisa bayar setengah harga. Jadi kita cukup memperlihatkan atau menunjukkan kartu mahasiswa aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nonton gitu kan, teman-teman tunjukin bahwa teman-teman mahasiswa dan usianya juga masih berumur 26 tahun, di bawah 60 tahun 26 tahun ke bawah. Nah itu teman-teman bakalan dapat potongan harga. Nah, selain rumah, kemudian bioskop, kemudian transportasi, ada satu lagi yang teman-teman bisa nikmatin di sini sebagai mahasiswa, yaitu untuk makan gitu ke restoran universitas khususnya atau restoran universitas. Nah itu murah banget teman-teman. Jadi kita udah bisa makan dengan harga 3,25 euro, dan itu udah komplit, udah ada dessertnya, udah ada antrenya juga. Jadi jadi mahasiswa di sini tuh benar-benar banyak banget keuntungannya, karena ya itu yang aku sebutin tadi. Jadi banyak potongan-potongan harga juga. Terus di museum-museum juga. Jadi untuk mahasiswa di sini juga bisa mendapatkan potongan harga atau diskon untuk masuk ke museum-museum. Bahkan ada beberapa museum yang menggratiskan teman-teman, apalagi untuk mahasiswa yang usianya 26 tahun ke bawah itu bisa gratis. Nah, seperti di Museum Louvre, terus di mana lagi ya, di Museum d'Orsay, dan juga di Arc de Triomphe juga itu bisa gratis naiknya. Kalau nggak salah weekend, jadi teman-teman yang mahasiswa yang berusia 26 tahun ke bawah itu bisa gratis gitu. Tapi kalau misalnya untuk semua orang termasuk mahasiswa yang usianya udah lebih dari 26 tahun, mereka juga bisa menikmati masuk ke atau naik ke Arc de Triomphe secara gratis, tapi harus nunggu weekend pertama di awal bulan gitu. Nah, termasuk di
museum-museum juga teman-teman, jadi bisa gratis masuknya kalau misalnya itu adalah weekend di awal bulan. Oh iya teman-teman, jadi ini hampir lupa nih, ada satu lagi yang teman-teman juga harus tahu dan ini penting banget, yaitu mengenai asuransi kesehatan. Nah jadi sebagai mahasiswa juga kita wajib punya asuransi kesehatan di sini. Di sini tuh untuk asuransi kita mendapatkan 70% gratis. Jadi misalnya teman-teman konsultasi nih ke dokter gitu kan, habis itu kita kita bayar dan nanti bakal dirembus teman-teman, jadi nanti dikembaliin sebanyak 70% dari biaya yang kita keluarkan pas bayar itu. Nah selain itu teman-teman juga bisa mendaftar asuransi tambahan atau mutual, jadi semacam asuransi suplementer gitu, 30% biar teman-teman bisa dirembus 100%, jadi benar-benar gratis 100% gitu, jadi lebih aman lah gitu istilahnya. Jadi intinya kayak gitulah teman-teman. Itu juga salah satu keuntungan di sini dan salah satu syarat juga sih kalau untuk masuk ke universitas juga gitu. Kalau misalnya kita udah terdaftar sebagai mahasiswa ya memang kita wajib untuk mendaftarkan diri di salah satu asuransi sosial gitu. Oke deh teman-teman, sepertinya hanya itu yang aku bisa sampaikan hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa masukin atau bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada waktu aku akan bales. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.